Bisa dilihat di antara direksi-direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lain yang ekstrakurikulernya konten 100 gitu ya di olahraga itu Pak Asep ya. Badminton, iya. Betul. Basket saya ketemu lagi waktu itu. Lagi, ternyata lari juga ya coach ya, sering ketemu juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin yang nonton saat ini bukan pagi aja ya, jadi bisa dibilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh sobat Jamsos Talk. Dan selamat datang di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya kita akan ngomongin seputar perlindungan pekerja se-Indonesia. Jadi seperti apa perlindungan pekerja se-Indonesia dalam Jamsos Talk akan kita bahas. Dan dalam episode kali ini, ya di episode kelima, Jamsos Talk ini akan ngobrolin seputar finansial. Tapi nggak seberat itu juga ya. Jadi jangan ngomongin soal finansial. Waduh, ini bakal berat nih. Males nih nontonnya. Jangan ya. Jangan di-post, dilanjutin aja. Karena kita di Jamsos Talk kali ini tentunya akan ngobrolin seputar financial planning dan juga jaminan sosial untuk seluruh pekerja di Indonesia. Dan perkenalkan nih, kalau biasanya hostnya ada yang botak-botak begitu ya, atau juga lebih gimana ya? Itu sih teman saya juga ya. Jadi hari ini saya dapat kesempatan untuk menjadi host dalam Jamsos Talk bersama Sobat Jamsos Talk. Dan kali ini karena ngomongin soal financial planning, ya, tidak lain tidak bukan kita akan mengundang seorang direktur keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita saat ini. Ini adalah seorang direktur keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Telah hadir bersama kita Bapak Asep Rahmat Suwanda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Oh iya, luar biasa seger banget nih ya Pak ya. Alhamdulillah kita kebetulan nih ada pembimbing olahraga kita gitu. Oke. Tetap siap. Ditahan dulu siapakah bintang tamu keduanya ya. Mungkin udah ada, oh siapa nih ya, kok ngomongin soal financial planning tapi ada orang yang fit gitu ya. Ada sosok atlet bisa dibilang seperti itu. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada coach lari ya. Jadi ini biasanya kalau teman-teman suka lari di Gelora Bung Karno, untuk teman-teman yang ada di Jakarta, sering pasti ketemu sama sosok beliau begitu. Nah, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita yang kedua, yaitu Coach Falas. Selamat pagi Coach. Pagi Mas Hafiz. Pagi Pak Asep. Pagi. Hari ini Coach Falas hadir di sini bersama juga Pak Asep. Ini pasti ada hubungannya dengan rutinitas berolahraga begitu ya. Saya pengen ke Pak Asep dulu nih. Pak Asep, saya tahu nih kalau bisa dilihat di antara direksi-direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lain yang ekstrakurikulernya konten 100 gitu ya di olahraga itu Pak Asep ya. Karena saya lihat ikut badminton, betul. Basket saya ketemu lagi waktu itu. Ternyata lari juga ya coach ya, sering ketemu juga gitu. Nah, kita sering ketemu. Gimana Pak Asep? Ini emang sebagai direksi sangat mengutamakan work life balance gitu ya dengan berolahraga, atau memang dari dulu hobinya emang olahraga gitu Pak Asep? Ya betul Mas Hafiz. Kalau saya memang dari dulu sangat dekat dengan olahraga, terutama olahraga yang memang mengedepankan fun ya. Kayak tadi sebut bulu tangkis, basket, tenis, sepak bola, apapun gitu ya. Tapi sebagai direksi BPJS Ketenagakerjaan kan pasti jadwalnya tuh sibuk banget ya Pak ya. Saya aja yang muda begini tuh selalu ada alasan gitu ya. Bukan ke tempat makan itu ya, bukan. Selalu ada alasan untuk tidak berolahraga gitu. Bilang, aduh nggak sempet nih pulang kerja udah jam berapa. Gimana nih caranya supaya bisa waktunya bisa dapet gitu? Pertama itu sebenarnya soal mindset gitu ya. Ya sebenarnya nggak sempet itu lebih banyak ke mindset kita. Jadi gini, kalau misalnya kita coba bandingkan, kalau kita lari ya coach setengah jam itu bisa at least bisa mungkin 3 atau 4 kilo bisa lah dengan santai. Itu
setengah jam kalau kita cuma buka medsos, itu mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Iya kan? Sebetulnya mindset aja. Oke, karena yang namanya olahraga ya, kalau kita ke cowok mungkin hormon endorfin gitu ya, bisa dapat, kemudian bisa bahagia. Kemudian kalau udah memulai hari dengan bahagia kan bisa pekerjaan bisa lancar, jadi enak gitu. Nah, kalau Coach Fala sendiri nih, mungkin bisa dikasih tahu juga nih untuk kita yang nonton Sobat Jam Sostok, kira-kira kalau mau berolahraga itu baiknya apakah pagi, apakah sore, atau sesempatnya aja, gimana itu Coach? Oke. Tadi menyambung sedikit dari kata-kata prioritas dari Pak Asep. Nah, itu saya sangat setuju sekali. Setiap orang selalu punya alasan untuk tidak berolahraga. Betul. Jadi gue sibuk nih, aduh gue jam segini harus ke kantor, jam segini. Tapi olahraga itu kan kecuali nanti ya kalau teman-teman udah pengen lebih serius, mungkin. Tapi untuk menjaga kebugaran 30 sampai 45 menit sehari itu cukup untuk menjaga kebugaran, kesehatan. Karena selain ada endorfin, tentu saja yang kita penting adalah kesehatan jantung kita gitu. Di sana ada kardio soalnya. Betul. Apalagi nih buat teman-teman atau Sobat Jam Sostok yang BMI-nya gitu ya, udah kelebihan gitu kan. Nah, udah boleh tuh yang penting 30 sampai 45 menit. 30 sampai 40 menit. Kemudian juga banyak orang berpikiran lari itu susah, lari itu capek. Justru seharusnya itu teman-teman yang berlatih dengan pelan, heart rate-nya di zona yang disarankan oleh beberapa dokter jantung terutama, yaitu 70 sampai 80% dari kapasitas heart rate maksimal kita. Itu tahu nggak bakarnya pakai apa? Pakai fat. Jadi fat burning. Jadi di situ tuh buat teman-teman ya itu yang BMI-nya tinggi, nah itu waktunya untuk mengukur. Jadi nggak perlu susah-susah gitu loh. 30 sampai 40 menit sehari. Tapi juga tidak harus setiap hari, karena kan kita juga harus ada rest day-nya dalam berolahraga. Benar. Ilmu baru untuk Sobat Jam Sostok juga. Tapi ngomong-ngomong soal lari ya, yang namanya olahraga lari, apalagi di zaman sekarang tuh kita bisa lihat anak-anak muda, mulai dari milenial dan sampai Gen Z, itu kayaknya lari itu udah bukan jadi olahraga, tapi lebih ke lifestyle ya. Karena kenapa? Karena kita lihat kayaknya olahraga lari yang sepertinya harusnya cuma bisa aja gitu dilakukan tanpa membeli barang yang bagus gitu kan. Membeli sepatu yang gimana nih? Membeli sepatu dengan harga tinggi begitu kan. Nah, ini menyambung ke soal obrolan kita seputar financial planning ya. Karena kita lihat kalau olahraga, sebenarnya lari adalah olahraga yang gratis ya Pak ya, tinggal lari aja gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang gratis di dunia ini gitu ya. Karena kita lihat, wah, ini kalau lari perlu sepatu yang memang mumpuni begitu kan, yang supaya bisa mendukung olahraga lari tersebut. Kemudian ada juga yang ditambahkan gitu ya, selain sepatu ada baju, outfit, celana, terus ditambahin lagi harus matching kan, head tutu. Sebenarnya itu udah menjadi tambahan-tambahan sebenarnya. Itu dia. Nah, tambahan-tambahan ini ternyata ya malah jadi fokus atau hal utama yang diinginkan nih oleh teman-teman milenial juga Gen Z yang ingin lari. Kenapa? Karena memang ya sosial media juga sih akhirnya yang bisa kita lihat sekarang. Oh, ternyata kalau dipamerin di sosial media dapat likes yang banyak gitu. Betul. Butuh validasi dari warga-warga online gitu kan. Butuh validasi daripada rantizen. Nah, rantizen. Apalagi kalau udah CFD tuh ada yang foto-foto dari atas, dari ini, beli fotonya juga ya kan. Ini yang di sini pasti banyak yang udah beli foto waktu CFD ya kan. Nah, kita menyambung ke financial planning karena itu kan hal-hal yang sebenarnya bukan urgent gitu ya Pak Asep ya. Betul. Mungkin kita yang muda-muda, teman-teman milenial dan juga Gen Z yang saat ini sedang menonton Jam Sostok ingin mengetahui cara untuk memulai financial planning untuk para pekerja muda seperti kita gini nih Pak. Menurut Pak Asep seperti apa Pak untuk financial planning sendiri? Ya, financial planner itu sebetulnya suatu yang harusnya kita semua aware, ya, terutama teman-teman yang milenial yang masuk kerja gitu, karena kita itu hidup kan bukan untuk hari ini, besok atau
setahun 2 tahun, tapi memang sampai kita merencanakan hidup cukup lama. Nah, mulainya dari mana ya? Mulai dari hal yang sederhana saja. Ada beberapa teori yang bisa kita lihat lah. Yang salah satunya yang ada konsep 50 30 20 itu salah satu yang dituturkan oleh salah satu profesor di Oxford ya. Yang seperti apa itu, Pak? Kira-kira begini, dari 100% penghasilan kita, let's say kita punya penghasilan 6 juta lah gitu ya sebulan. Itu 50%, itu 3 juta berarti kan, itu kita pakai untuk kebutuhan pokok. Ya, sandang, pangan, papan gitu yang memang kita wajibkan gitu ya untuk sebagai human being gitu ya. Betul. Nah, 30%-nya itu lebih kepada untuk tadi itu yang kalau pelari kepada self-aware. Ya, kan ada suka bilang hadiah buat diri sendiri. Ya, buat diri sendiri. Silakan tuh pakai. Nah, benar. Jadi gini, memang lari itu ya coach ya. Kalau orang baru mulai itu kelihatan tuh. Sepatunya mungkin sepatu apa dia, asal sepatu olahraga, kaosnya kaos putih polos, atau baru bangun tidur dia pakai lari gitu, nggak apa-apa. Tapi setelah dia memang ada dorongan tuh. Ada peningkatan. Betul. Apalagi ngelihat yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang gitu sepatunya ya. Harus sepatu lari. Nanti habis itu kaos kakinya, Pak. Yang cocok juga buat. Nanti habis dia saya kayaknya perlu lari jarak jauh, yang endurance. Itu sepatunya soalnya lain lagi tuh. Beda lagi. Gitu. Iya, begitulah. Itu jadi lama-lama emang lari itu jadi ya tadi itu ya. Iya, benar. Tapi kita harus disiplin tuh 30% buat itu ya Pak ya. Nah sisanya 20% harapannya kita mulai nih sejak dini untuk kita investasikan, kita niatkan, kita nawaikan untuk ke masa tua nanti. Ya, jadi intinya juga dalam financial planning ini untuk Sobat Jam Sostok sendiri harus ada namanya juga dana darurat gitu ya. Gitu ya Pak Asep ya. Kemudian kalau dana darurat ini sendiri akhirnya tidak dimiliki karena flexing gitu ya Pak, karena harus pakai sepatu yang hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda-beda sepatunya dan harganya nggak murah gitu kan. Akhirnya dana daruratnya nggak ada gitu sebagai seorang pekerja. Nah, ngomong-ngomong soal dana darurat yang selama ini mungkin Sobat Jam Sostok sering gunakan, bisa dibilang sebenarnya Sobat Jam Sostok boros tapi berkedok self reward gitu kan. Karena gue udah capek nih kerja gitu kan, harus dong dikasih reward dirinya gitu, tapi melupakan soal dana darurat. Nah, seperti apa nih Pak Asep? Mungkin bisa dikasih tahu nih Pak, kira-kira bagaimana seorang pekerja apalagi kayak kita sekarang ini agar dapat memulai dana daruratnya. Ya, dana darurat itu memang salah satu komponen penting dalam financial planner, karena gini, apalagi sekarang nih ya, ketika kondisi ekonomi sedang menentu, bahkan di beberapa negara yang kita tahu itu udah masuk resesi. Kita juga ngerasakan sih dampaknya, tapi mudah-mudahan Indonesia sih nggak masuk ke situ perkiraan kita ya. Tapi at least dampaknya ada. Salah satu yang berdampak adalah besarnya jumlah PHK ya. Betul. Kita nggak mengharapkan PHK terjadi kepada teman-teman di sini yang bekerja, tapi ketika itu terjadi, itu kan tentu kita harus prepare untuk itu. Kalau di saran-saran dari para ahli perencana keuangan tentu ini berbeda-beda nih. Kalau misalnya masih lajang gitu, pasti bukan saya gitu ya. Lajang. Ngomongnya langsung pelan ya. Lajang. Artinya masih belum berkeluarga, itu disarankan memang misalnya 3-6 kali penghasilan sebulan gitu ya. Kemudian kalau udah berkeluarga ini lebih besar lagi kebutuhannya, bisa 6-12 kali penghasilan gitu. Ini juga dalam konteks dana darurat, negara juga menyiapkan sebetulnya dalam bentuk program namanya jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini adalah berupa iuran. Ya, kalau untuk BPU kan BP Jam Sostek punya program, 3 program ya, 36.800. Itu salah satunya untuk JHT. Itu nanti sifatnya seperti tabungan. Jadi nanti teman-teman para pekerja dengan membayar iuran 36.800 dia punya iuran untuk tadi itu dalam konteks dana darurat. Jadi kalau sewaktu-waktu dia di PHK tadi itu dia bisa cairkan. Kemudian kalau misalnya dia butuh untuk perumahan
itu 30%-nya bisa diambil. Demikian juga kalau menjelang pensiun, misalnya ini buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau menjelang pensiun, persiapan pensiun itu bisa digunakan juga 10% untuk persiapan. Jadi ini sebagai perlindungan dasar gitu. Negara hadir gitu untuk seluruh pekerja di Indonesia, mau pekerja formal maupun informal gitu. Kata Pak Asep tadi 36.800 itu sudah 20.000 menabung setiap bulannya ya Pak ya. Nah, jadi nanti ketika sudah tidak mampu bekerja lagi sebagai pekerja informal itu minimal ya bisa ikut lebih tinggi lagi tergantung kemampuan. Nanti saat sudah butuh atau sudah tidak mampu bekerja lagi bisa diambil begitu tabungannya. Oke Pak Asep. Kita ke Coach Falas nih, sudah hadir sama kita di sini ya kan. Biasa tadi kesini lari atau gimana Coach Falas? Waduh. Nanti asem dong kan sudah wangi. Nah, jadi ya itu contohnya kan. Ini kan seperti walaupun ini undangan tapi kan buat saya itu adalah suatu tugas karena sangat kehormatan bagi saya diundang sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pak Asep gitu kan ya. Jadi saya nggak mau telat gitu loh karena memang kita itu dinilai dari on time-an kita untuk keseriusan di suatu hal gitu kan. Jadi saya naik kendaraan tadi kan, kendaraan roda 2. Nah, itu kan sebenarnya kan perjalanan dari saya ke GBK ke sini itu pasti maksudnya kita udah pasti tidak mau ada bahaya ya buat kita. Tapi hal-hal kayak gitu kan tidak bisa kita prediksikan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah itu yang disampaikan Pak Asep. Makanya berarti contoh, misalnya ini kan anggaplah saya lagi bekerja. Berarti kan kalau terjadi sesuatu di perjalanan, nah saya kan butuh jaminan itu. Butuh perlindungan itu ya. Itu salah satunya. Jadi sebagai seorang coach running ya, selama ini running di GBK, kalau bisa saya tanya nih sama Coach Falas sendiri, kira-kira resiko-resiko apa nih yang bisa terjadi, baik resiko kecelakaan kerja atau resiko apa yang secara sosial bisa terjadi bagi seorang coach lari? Ya, jadi kan memang kan beberapa coach kadang-kadang kan kalau saya sih klien saya lebih banyak di GBK ya gitu. Tapi kan ada juga pasti mereka yang private mungkin minta di rumah. Itu kan ada perjalanan atau kayak saya dari rumah menuju ke GBK gitu. Dan itu kan saya butuh perlindungan dan untuk perlindungan itu saya terdaftar sebagai di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semoga sih jangan terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi, saya udah punya sesuatu. Gitu ya? Saya udah punya sesuatu gitu loh. Karena risiko sosial tuh bisa terjadi kapan aja dan di mana aja gitu ya. Nah, itu kan bicara tentang kecelakaan. Gitu. Tapi kan yang namanya olahraga ya gitu loh. Tubuh kita mungkin tidak fit atau apa, kan mungkin saja terjadi sesuatu pada saat saya berlatih. Betul sekali. Mungkin saya jadi sakit atau apa gitu kan ya. Nah, saya juga udah punya yang menjamin gitu kan. Dan juga udah pastinya Coach Falas juga ikut program JHT juga ya. Pasti. Jaminan hari tua yang tabungan, karena kita nggak tahu nih sebagai pekerja informal gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu kapan kita bisa bekerja lagi, kapan kita ternyata di stop untuk bekerja lagi, kemudian kita sudah punya tabungan. Nah, itu tabungan sebagai dana darurat juga gitu kan. Kira-kira untuk Coach Falas sendiri sebagai seorang running coach di GBK, apa nih financial planning yang sudah Coach Falas lakukan untuk menginspirasi Sobat Jam Sostok yang hari ini menonton? Oh iya, jadi kan saya kan termasuk pekerja informal ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada gaji fix setiap bulan. Beda kalau kita bekerja secara formal atau dulu tuh saya bekerja gitu. Nah itu kan kalau mau diikutin kan ada aja yang pengen dibeli gitu loh. Tapi kan kita harus punya planning gitu loh. Saya juga harus punya planning karena pendapatan saya nggak tetap tiap bulan. Bisa kalau lagi bagus banyak tinggi murid banget. Mungkin lagi banyak event mungkin tinggi. Tapi kalau lagi mungkin ada beberapa murid yang bulan ini dia nggak latihan atau mungkin agak menurun gitu kan. Jadi saya harus sisihkan pendapatan saya gitu. Jadi tidak terlalu. Ya kalau beli sepatu itu pasti ya karena mileage saya lumayan panjang sebulan gitu. Jadi memang tapi benar itu ada batasnya ya. Iya, jadi kan gitu ya mileage saya lumayan panjang gitu dan saya kan maksudnya ini kan menjadi tanda kutip adalah pendapatan buat saya gitu. Jadi saya harus penuhi badan saya ini, harus saya support supaya yang pertama tuh saya juga tidak ingin cedera gitu. Kan saya berlatih gitu kan pagi ngajar, kadang-kadang ada ngajar sore gitu kan dia aja. Nah, mileage
Tapi saya pasti sisihkan dana saya, dan termasuk saya ikut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi selain memang punya dana darurat sendiri yang kayak tadi ya rumusnya bisa 6 kali sampai dengan 12 kali penghasilan per bulan gitu ya. Ada juga ikut jaminan sosial itu JHT untuk tabungan yang dari negara sendiri gitu. Pak Asep, kira-kira ada yang ingin ditambahkan Pak tentang financial planning bagi atlet atau juga coach Falas tadi? Ya betul ya, sampaikan Coach Falas ini valid ya, maksudnya gini, semua pekerja mau formal mau informal termasuk seperti Coach Falas ini sebagai coach pelari itu dengan ikut program negara ini ya, program jaminan sosial, dia nggak akan perlu khawatir, walaupun misalnya tidak menjadikan dia jadi tidak hati-hati gitu ya. Tetap ya, itu tetap hati. Kesehatan, keselamatan itu yang utama, tetap itu utama. Tapi kan kita nggak pernah tahu, sekali lagi ya. Jadi kalaupun itu negara udah bisa memberikan itu ya, memberikan jaminan lah buat kami para pekerja informal Pak Asep gitu. Tadi itu, jadi tetap bekerja keras tapi tanpa rasa cemas. Nah, itu kira-kira gitu deh ya. Ya karena begitu banyak risiko kan di sekeliling kita. Iya. Jadi kalau Coach Falas sendiri sudah terdaftar, sudah sangat aware dengan dana darurat. Nah, mumpung masih di awal tahun 2023 nih Coach ya. Kira-kira selama akan menjalani tahun 2023 ini ada plan jangka pendeknya Coach sendiri atau juga ada resolusi apa nih tahun 2023 Coach? Mau mulai dari resolusi pribadi seputar olahraganya sendiri atau malah resolusi soal keuangan gitu? Boleh diceritain Coach? Iya, kalau resolusi saya sih semoga aja tuh di tahun ini tuh secara keuangan saya lebih membaik, terus lebih semakin bisa meningkatkan persentase untuk dana darurat. Insya Allah kalau tahun ini saya rencana mau ikut Chicago Marathon Oktober nanti. Oktober nanti ya. Dengan beberapa orang murid-murid. Ketemu di sana berarti ya Pak Asep ya? Amin. Amin. Dengan senang hati. Amin. Kalau Pak Asep sendiri nih Pak, resolusi 2023 gitu ya. Mulai dari resolusi olahraganya mungkin sampai dengan resolusi sebagai personal seperti apa nih Pak? Iya, saya bersyukur ya di BP Jamsostek ini teman-teman komunitas olahraga itu aktif semua gitu. Olahraga apapun oke gitu ya. Nah, tapi yang untuk yang khusus-khusus tentu saya harus konsultasi dengan coach untuk program itu. Ya, kan mau naik kelas kan Pak Asep. Ya, mudah-mudahan. Karena kan biasanya Pak Asep ini setahu saya kan ngambilnya tuh kategori 10K. 10K ya. Nah, tahun ini insya Allah mau half marathon. Oke, coba half marathon. Oke, mantap kalau begitu. Coach, ada yang ingin disampaikan nih untuk teman-teman yang menonton saat ini, untuk Sobat Jamsostok, kira-kira ada yang ingin disampaikan mungkin soal financial planning atau juga soal olahraga? Iya, buat teman-teman Jamsostok, luangkan waktunya untuk berolahraga. Karena siapapun dokternya kalau bertanya apa sih yang bagus buat kesehatan kita, jawabannya bukan diet, bukan macam olahraga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat teman-teman yang seprofesi sama saya lah, pekerja-pekerja informal atau coach-coach gitu, mungkin financial planner-nya sisihkan, kemudian ikut BPJS Ketenagakerjaan, karena itu penting banget buat kita para pekerja informal ini. Betul. Supaya ngelatihnya juga merasa aman, pikiran nggak bercabang gitu. Walaupun itu bukan hal yang kita inginkan, tapi kita harus persiapkan semua risikonya. Betul, semuanya bisa terjadi. Iya, gitu semua ya, bisa terjadi di dalam hidup ini. Betul. Pak Asep, gimana Pak Asep? Ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Jamsostok ini terakhir? Saya terima kasih nih ke Coach Falas. Jadi Coach Falas ini beserta teman-temannya ini itu bagi saya adalah mempunyai peran yang penting, karena selain sebagai pelatih, sebagai statusnya pelatih, sebenarnya memberikan banyak motivasi kepada kita untuk tetap semangat berolahraga, untuk menjaga kebugaran dan lain-lain lah. Jadi pekerja-pekerja seperti Coach Falas ini memang kita harus hargai, dan saya kira negara harus hadir di situ. Makanya saya berharap kepada semua teman-teman pekerja informal, siapapun, mau atlet, penyanyi, musisi, seniman dan lain-lain ya, teman-teman yang memang tidak punya penghasilan yang tetap tadi ya, itu ikut program ini supaya bisa benar-benar fokus untuk bekerja, mencapai hasil yang optimal, berkontribusi secara maksimal kepada masyarakat, kepada negara. Tapi di sisi lain dia juga nggak perlu mikirin kalau ada apa-apa.
gitu, nggak pusing gitu. Jadi saya himbauan saya begitu sih pada teman-teman semua. Terima kasih. Ya, jadi semuanya akan bisa kerja keras bebas cemas. BPJS Ketenagakerjaan, Kerja keras, bebas cemas. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan.